Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua di kelas 10. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar sosiologi, melanjutkan pertemuan kita minggu lalu yang memperkenalkan tentang apa itu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Oke, kita lanjutkan untuk belajar sosiologi. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori-teori sosiologi, awal munculnya sosiologi. Jadi di sini kemarin kita membahas tentang ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, untuk saat ini kita akan membahas tentang sejarah munculnya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan dan tokoh-tokoh sosiologi. Selamat menyimak materi pembelajaran kita hari ini. Kemarin ini adalah 4 ciri yang sudah kita bahas minggu lalu tentang ciri-ciri sosiologi. Ada 4. Di sana ada empiris, teoritis, non-etis, dan kumulatif. Nah, kita akan melanjutkan lagi pertemuan kita untuk materi berikutnya tentang sejarah munculnya sosiologi. Di sini sosiologi berawal dari filsafat. Filsafat itu artinya adalah mempelajari atau mempertanyakan secara sistematis mengenai hakikat pengetahuan, ilmu yang berhubungan dalam masalah-masalah filosofis. Filsafat itu ada 2. Di sana ada filsafat umum dan filsafat khusus. Nah, filsafat umum itu membahas tentang metafisika, epistemologi, logika, dan aksiologi. Nah, ini yang menjadi cikal bakal berkembangnya ilmu pengetahuan murni seperti ilmu pengetahuan alam. Ya, kita belajar fisika, biologi itu dari filsafat umum. Sedangkan di sosiologi yang menjadi cikal bakalnya itu adalah filsafat khusus. Di sana ada dibahas filsafat pendidikan, hukum, sejarah, seni, dan sosial. Nah, cikal bakal sosiologi ini berawal dari filsafat sosial. Dalam perkembangannya sosiologi di sini awal munculnya ada 3 tahapan ya. Perkembangan sejarah itu dari awal ketika sosiologi muncul di Timur Tengah, di awal kemunculannya bagian dari ilmu filsafat yang membahas tentang masyarakatan. Ada tokoh sosiologi Islam yang pertama ya, yang terkenal dengan Ibnu Khaldun. Kalau kalian sudah pernah mendengar sebelumnya tentang cerita Ibnu Khaldun, itu adalah tokoh ilmuwan Islam pertama yang mengembangkan tentang cikal bakal sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Di sana dalam pembahasannya Ibnu Khaldun membahas tentang mempelajari bagaimana hubungan masyarakat dan sosiologi. Ini menjadi cikal bakal berkembangnya ilmu sosiologi. Masuk di abad ke-19 ketika kondisi masyarakat di sana mulai terjadi revolusi industri di Eropa ya. Tahun 1750 sampai 1850. Nah, di sana berkembang sosiologi membahas tentang perubahan pola hidup masyarakat yang tadinya bekerja di sektor pertanian pindah ke industri. Nah, di sana mulai muncul konflik-konflik sosial, ada pertentangan kelas sosial. Nah, begitu juga dengan teori sosiologi akhirnya mengikuti membahas tentang perubahan pola pekerjaan, pola hidup masyarakat, dan akhirnya melihat masalah-masalah sosial yang muncul dari interaksi yang baru. Masuk di abad 20, di sana muncul teori sosiologi mikro, muncul sosiologi modern. Di sini nanti kita akan belajar apa itu sosiologi mikro dan sosiologi modern. Ini teori-teori awalnya dulu, kita berkenalan tentang sejarahnya ya. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, di sini dibahas tentang bagaimana sosiologi itu dikatakan sebagai pengetahuan karena memuat pengetahuan yang dapat dibuktikan. Jadi nyata. Kita tidak berbicara sesuatu yang abstrak ya. Ada materinya tersusun secara sistematis berurutan berdasarkan fakta dan pemikiran. Ini tadi ya, kita bukan membahas sesuatu yang bersifat hayalan, tidak, tapi berdasarkan
fakta. Yang keempat, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan karena dapat diuji kebenarannya. Jadi kita punya teori-teori di sosiologi. Teori-teori itu yang akan menguji fakta yang terjadi di lapangan itu sudah benar atau sudah sesuai atau tidak. Itu melalui penelitian-penelitian sosial nanti. Hakikat ilmu sosiologi di sini ada 1 2 3 4 5 6 7. Sosiologi merupakan bagian dari ilmu sosial, merupakan ilmu pengetahuan yang berdisiplin normatif, punya aturan-aturan yang jelas, pengetahuan murni. Jadi tidak diterapkan ya sebagai ilmu pengetahuan, merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak. Abstrak itu artinya kita membahas sesuatu yang masih tidak lepas satu sama lain, saling terkait. Menghasilkan definisi dan pola umum. Nah, ini yang akan membentuk teori sosiologi nantinya, merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional, terukur, bisa masuk akal, bisa diterima dengan akal sehat. Merupakan ilmu pengetahuan yang umum. Itu hakikat ilmu sosiologi. Tokoh-tokoh sosiologi di sini kalian bisa amati. Ada tokoh sosiologi klasik, ini tokoh-tokoh sosiologi yang awal ketika sosiologi pertama kali berkembang di dunia. Dari Ibnu Khaldun itu yang dikenal sebagai bapak sosiologi dunia sebenarnya. Tapi yang terekspos di dunia justru Auguste Comte ini, bukan Ibnu Khaldunnya. Tapi kalau di dunia Islam kita tahu bahwa itu adalah seorang ilmuwan Islam pertama yang membahas tentang sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Ibnu Khaldun, ada Auguste Comte, ada ini dikenal dengan bapak sosiologi dunia. Ada Karl Marx dengan teori tindakan sosialnya, Max Weber dengan teori kelas sosial, ada Ferdinand Tönnies dengan teori tindakan sosial. Nanti kalian mencari tahu apa sih sebenarnya teori-teorinya itu bagaimana. Nah, ini ada tokoh sosiologi modern. Ada Wright Mills, ada Lewis Coser, Ralph Dahrendorf, Anthony Giddens. Nah, ini mereka punya teori-teori dan semuanya tidak ada yang salah dan bertentangan karena masing-masing punya dasar. Nah, itu uniknya di sosiologi kita belajar. Ketika berbeda pun masing-masing teorinya asalkan memang punya dasar yang jelas, itu sah-sah saja. Oke, kita belajar sampai di sini dulu tentang tokoh-tokoh sosiologi. Untuk pekan ini, tugas kalian saya minta untuk mencari masing-masing penjelasan dari teori-teori sosiologi yang ditulis oleh tokoh-tokoh sosiologi, baik yang klasik, yang ini, ataupun yang modern. Nanti ditulis di bukunya. Misalnya teorinya Ibnu Khaldun itu membahas tentang apa, Anthony Giddens membahas tentang apa, Karl Marx teori sosiologinya itu apa. Nanti kalian tulis per poin. Jadi cukup satu lembar, satu halaman buku, bisa bolak-balik atau satu lembar aja cukup. Nanti difoto di bukunya, dikirim ke WA saya. Bisa dicatat nomor WA saya 0852 31 30 9316 dengan Bu Fitri. Silahkan nanti kalau sudah selesai boleh difoto. Kalian bisa cari referensinya di buku-buku sosiologi ataupun di internet, itu banyak sekali. Silahkan dikerjakan, selamat mengerjakan. Kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan dengan saya, bisa kalian WA pribadi dengan saya. Silahkan. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Semoga bisa memberikan sedikit gambaran tentang ilmu sosiologi, dapat ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dalam kondisi pandemi yang masih belum berakhir juga di daerah kita. Kita berdoa semoga semuanya akan segera berakhir dan kita bisa kembali ke sekolah, bisa bertemu secara langsung, bertatap muka. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.